Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjureling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. GP Catalunya, balapan yang menurut gue cukup sedih ya, karena ada yang pensiun, Mark yang gagal masuk Q2, sampai Baby Shark yang sayangnya gagal podium. Overall untuk balapan agak bosen sih ya, tapi gue coba bakalan ngomong top 5 momen di balapan semalam. So check this out. Pak RT pensiun. Bapak RT MotoGP kita yakni Alex Espargaro ngadain sesi press conference pada hari Kamis yang nentuin masa depannya di MotoGP. Dan sebagian besar dari kita nih udah banyak yang tahu gitu loh kalau Alex bakal pensiun di akhir musim, dan bener aja Alex ngumumin pensiun di akhir musim. Dan ini cukup emosional karena dia udah 20 tahun berkarir di dunia balap MotoGP. Dan lanjut main race, saat bawa motor pun gua rasa dia udah bagus parah sih menurut gua, karena hasil dari sesi latihan sprint race itu berada di puncak gitu loh, di pucuk. Saat sprint race pun biarpun tampil keteteran ya kan, dan sempat turun beberapa posisi, Alex pun mampu pelan-pelan naik, bahkan sempat dapat voucher gitu loh, karena Raul Fernandez sama Pecco Bagnaia crash, dan Pecco yang paling nyesek karena crash di lap terakhir saat sprint race. Pak RT pun keluar sebagai pemenang di sprint race. Main race menurut gue oke aja sih, walaupun awalnya dia turun di posisi ke-6, tapi dia bisa recover posisinya sampai posisi ketiga. Tapi sayang, Alex pun disalip sama Mark di 2 atau 3 lap terakhir dan harus puas finish di posisi keempat di main race. So far good sih. Dan buat masa pensiunnya, Grande Alex Grande. Next. Acosta gak sabar. Di sesi Jumat kalau dari lifetime menurut gua Acosta oke banget gitu loh. Bisa kunci P3 di praktis. Kualifikasi Acosta start di posisi keempat, dan itu udah gokil sih menurut gua. Di sprint race pun Acosta tampil menggila dengan langsung melesat di P2. Sayangnya harus turun beberapa posisi gitu loh karena disalip sama Pecco dan Alex Espargaro. Tapi naik lagi di P3 karena Raul Fernandez jatuh di turn 10, sementara dia fight lah sama Marc Marquez buat P3 di beberapa lap terakhir itu ya kan. Dan Marc pun berhasil rebut P3 dari Acosta. Dan di akhir balapan pun itu Baby Shark akhirnya bisa kunci P3 karena insiden dari Pecco yang crash di lap terakhir. Main race, Acosta kayak biasa gitu loh, main ngotot gitu kan di balapan. Dia pun nempel Martin dan Pecco. Akhirnya balapan pun terpusat di Martin dan Acosta yang saling tempel satu sama lain, ya kan, biar nggak lepas gitu loh, lagi dan lagi. Tahun 10 jadi momok menakutkan gitu loh, karena Acosta yang berusaha nempel Martin banyak ngunci dan akhirnya crash. Acosta pun masih bisa lanjut balapan, tapi ya harus post finish di posisi ke-14. Lumayan lah 2 poin gitu loh. Dan posisi 3 di sprint race. Ya, elah kalau sabar dikit bisa aja lo menang itu. Ada bad luck banget dah Acosta. Next. Mark the Real Alien. Gokil sini orang satu gitu loh. Gagal masuk Q2, udah gitu cuman start di posisi 14 waktu kualifikasi ya kan. Mark tampil kesetanan dengan raih hasil yang luar biasa gitu loh di sprint race, nyalip satu persatu pembalap yang ada di depannya dan berhasil kunci posisi kedua di balapan sprint race. Hasil yang menurut gue gokil ini karena dari posisi 14 sampai posisi 2. Apa bukan alien tuh? Gokil emang alien satu nih. Aduh. Lanjut main race. Mark tampil meyakinkan dengan naik pelan-pelan dan sabar nunggu timing yang tepat buat nyalip. Puncaknya itu di 3 lap terakhir di mana dia berhasil fight sama Alex Espargaro yang ada di posisi ketiga saat itu. Dan Mark pun berhasil nyalip di turn 1 serta berhasil pertahanin posisi ketiganya sampai balapan kelar. Bener-bener emang alien satu ya. Gimana Ducati nggak pusing anjir nentuin pembalapnya buat musim depan coba. Gila, bagus semua Wak, pembalap Ducati. Good job Mark, good job. Next. Martin main aman. Martin dari awal menurut gue itu nggak oke-oke banget gitu loh, karena kesulitan di praktis maupun kualifikasi. Di quali pun Martin cuma bisa start dari posisi ke-7. Di sprint race pun Martin nggak bisa berbuat banyak karena mungkin setup motornya itu belum ketemu, dan dia pun ya main aman gitu loh biar nggak terlalu ambil resiko juga di balapan ini. Dan Martin pun harus puas finish di posisi 4 sprint race. Main race, Martin itu baru tampil ngegas dan bisa langsung masuk ke depan dan nempel Pedro Acosta maupun Pecco Bagnaia di awal lomba. Dan gak lama Martin pun berhasil nyalip Acosta maupun Pecco Bagnaia di beberapa lap kemudian buat berada di posisi terdepan. Dan Acosta pun tiba-tiba ada di belakang Martin.
Dan sayangnya Acosta crash dan Martin diminta buat tenang oleh para krunya di selama balapan. Dan di sisa 6 lap putaran itu, gap Martin sama Pecco itu cuman jarak 1 detik gitu loh, 0,1 detik, dan akhirnya Martin pun disalip sama Pecco Bagnaia. Di akhir balapan pun ya Martin harus puas finish di P2, dan hasil ini cukup bagus karena emang buat jaga jarak sama Pecco yang ada di P2. Ya, great job Martin, great job. Buat jaga-jaga jaraknya pinter juga ya ternyata. Bagus-bagus. Next. From zero to hero. Kayak biasa ya kan, di praktis itu Pecco tampil main aman-aman aja dan gak mau ambil resiko. Dan di kualifikasi pun Pecco bisa start dari posisi kedua, luar biasa sih. Dan di sprint race-nya ini yang bikin gue kesel. Pecco tuh langsung mimpin jalannya lomba, tapi sayangnya langsung diambil lagi sama Raul Fernandez yang start dari posisi 3. Bikin gue kesel lagi nih, ada lagi nih satu. Fernandez yang udah mimpin lumayan gap jauh gitu loh dari Pecco, crash di turn ke-10. Dan otomatis Pecco udah aman lah ya buat mimpin gitu loh. Nggak taunya tinggal lap terakhir malah crash gitu loh di lap terakhir dan gagal finish saat sprint race. Nah, beda cerita saat main race. Pecco seperti biasa langsung gaspol ke depan, ditempel sama Acosta dan Martin. Jelang beberapa lap kemudian itu Pecco disalip sama Martin dan Acosta. Abis itu Pecco coba sabar dan ngejaga ban biar nggak crash gitu loh saat sprint race. Dan hasilnya di sisa 6 lap terakhir Pecco tuh berhasil nempel Martin dan nyalip Martin di lap berikutnya dan langsung menjauhin gap sama Martin dan keluar sebagai pemenang. Hasil ini membuat Pecco berhasil kunci posisi 3 klasemen sementara MotoGP, nempel Martin dan Marc Marquez. Dan dibayar tuntas loh kegagalan Pecco dari waktu di sprint race menang di main race-nya. Ya, luar biasa emang Pecco. Congrats Pecco, congrats. Gila ya, yang merah menang semua ya kan, yang balap motor, balap mobil, belum lagi yang bolanya. Aduh. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan koreksi. Siap. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.